Baik, sebelumnya selamat pagi, nama Sang Hyang Adi Budaya, Nam Budaya. Perkenalkan, nama saya Mardiono, mahasiswa dari STAB Jenderal kita. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Susanto. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang puasa dalam agama Buddha atau Atasila. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara puasa di dalam agama Buddha. Jadi di dalam agama Buddha itu jarang sekali puasa ini dijalankan oleh umat awam seperti kita ini. Karena apa? Karena dari umat awam yang kurang tahu gimana cara puasa di dalam agama Buddha itu sangat jarang dilakukan dan jarang sekali umat biasa melakukan itu karena tak ada bimbingan. Karena Atasila ini hanya dijalankan oleh para biku atau samanera-samaneri untuk belajar untuk memenuhi sila. Jadi kita sebenarnya sebagai umat biasa bisa menjalankan Atasila. Ini tidak seperti puasa yang dijalankan sampai seharian tidak makan batas waktu ini, karena ini untuk mengurangi nafsu kita, nafsu ingin keserakahan. Kita makan ya boleh makan, tapi batas makanan itu sampai jam 12 siang, nggak boleh makan malam itu. Tapi kalau minum boleh, tapi tidak untuk mengenyangkan perut kita. Jadi Atasila ini kita harus mengambil sila bimbingan dari biku. Misalnya kita mau Waisakan nih, sebelum Waisakan sebulan, sebelum hari Waisak kita menyambut dengan berpuasa dengan cara agama Buddha itu gimana, kita tahu. Kalau enggak kita ngundang biku dari Sangha Agung itu untuk mengarahkan jalan kita agar kita tuh tahu bagaimana rasanya menjadi Atasila. Dan tidak hanya itu, kita juga tidak boleh sembarangan dalam berucap maupun membunuh hewan sembarangan. Ini tidak boleh dalam Atasila. Apalagi kita sama saja sih sebenarnya, kita tidak boleh sombong, tidak boleh ini, pokoknya dalam etika, dalam pembicaraan, dalam cara makan pun kita berbeda. Selanjutnya, bagaimana sih agar kita memahami tentang Atasila? Itu kita datang ke wihara atau cetia, kita memohon kepada biku mengarahkan atau bimbingan agar kita bisa tahu bagaimana jalan-jalan yang benar untuk menjadi Atasila. Kalau enggak cari Romo Pandita yang tahu begitu. Karena ini sangat penting untuk umat rumah tangga, anak-anak muda, agar kita bisa juga mengarahkan, kasih tahu kepada adik-adik kita bagaimana manfaatnya sebenarnya banyak sekali untuk menjadi Atasila, yaitu kita bisa sabar. Terus setelah itu untuk menjaga kesehatan, kita selalu sadar dengan adanya menjadi Atasila ini. Setelah itu kita bisa juga tidak diharuskan
untuk menjalankan ini, tapi untuk seolah-olah ini hanya untuk pamer itu sebenarnya nggak boleh. Apalagi ini loh, saya menjadi atasila seperti ini itu tidak boleh. Cukup diam, cukup kita yang tahu. Kalau kita ditawari makan sama teman-teman kita, ya kita saya loh masih menjalankan ini gitu. Dan itu nggak apa-apa sebenarnya. Jangan mentang-mentang saya menjalankan ini kamu ajak makan, itu sebenarnya tidak boleh. Kita menghormati. Terus apa bedanya menjadi atasila dan silanya para biku? Itu udah jauh sekali. Kalau kita menjalankan sila ini tidak, ini jauh sekali lebih banyak sila yang diambil oleh para biku. Para biku itu